Aduh. Bentar, ini gesernya banyak banget. Sampai Kacilati 4 sampai ya, berarti sekarang kita masuknya ke 5 gitu ya. Baik, kalau begitu saya segera mulai saja. Kacilati 5, ini tanggalnya nggak saya buat. Berarti 56 kita masuknya. Kacilati 5 nomor 1. Nah, yang ini ya. 5 yang diminta di sini adalah kepulauan. Pakar logistik, biaya logistiknya tinggi. Oke. Pakar menyebutkan hal ini disebabkan tidak meratanya infrastruktur. Ini yang menjadi penyebabnya. Ini ya, tidak meratanya di negara T. Yang diminta memperlemah dan tidak memperlemah. Nah, kalau kita menggunakan istilah memperlemah dan tidak memperlemah, tentu ada relevansinya dengan apa? Istilah saja sebetulnya ya. Kita lihat dulu, memperlemah itu arahnya kemana? Betul nggak dia memperlemah? Berarti tidak mendukung. Kalau dia tidak memperlemah, berarti memperkuat. Nah, konsep memperkuat itu bisa jadi dia tidak masuk dalam kategori itu. Jadi ada dua asumsinya itu. Ada dua konsep. Ya, sekarang lihat opsinya. Di sana dikatakan apa? Pemerintah membangun infrastruktur baru. Tujuannya untuk apa? Memastikan pemerataan. Betul. Jadi logistik itu bisa nyampe ke sana kalau rata jalannya. Jadi problemnya itu di situ. Kalau jalannya itu tidak merata, susah dijangkau, logistik juga tidak bisa masuk. Gitu kan logikanya? Jadi kalau kita lihat nomor 1 itu, benar nggak pernyataan ini? Ya, masuk. Bisa jadi. Jadi pernyataan ini bisa kita okekan. Gitu ya. Jadi ini boleh masuk. Ini betul. Pemerintah memberikan kebijakan. Nah, ini kan aneh ya. Kalau pemerintah memberikan kebijakan. Jadi nggak mungkin lah memberikan kebijakan. Gitu loh. Pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak bagi industri logistik. Emang logistik itu industri, logistik itu penyalur, Bulog dalam hal ini. Jadi Bulog membagikan apa namanya, beras lah ambil contohnya ya, masih beras ke daerah pelosok. Itu nyampe, itu tanggung jawab dia, pasti nyampe ke sana asal jalannya bagus. Kalau jalannya jelek, ya jelas barang tuh rusak di jalan. Jadi nggak mungkin. Berarti yang ini sudah berlawanan nggak? Iya, berlawanan. Berarti ini nggak masuk. Jadi karena dia nggak masuk, bisa nggak kita ambil dari opsi betul salah? Kita lihat yang masuk kepada konteks betul salah. Lihat betul salah. Ada di mana betul salah? Sebentar dulu. Nih. Betul salah ada di sini ya. Yang lain tidak bicara soal betul salah. Berarti jelas mau dibaca yang ininya boleh, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Menggunakan jasa logistik kan salah ini, nggak mungkin lah pakai jasa logistik. Jadi betul salah. Ya udah betul salah aja cuma satu, yang lainnya kan tidak masuk. Berarti nomor 1 udah benar. Kemudian yang berikutnya diceritakan daun kelor. Kenapa? Ada vitamin C hingga meningkatkan kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi virus. Itulah
inti dari apa yang dibicarakan. Jadi penelitian terbaru bilang apa? Konsumsi daun kelor mencegah kanker. Yang diinginkan adalah simpulan. Kita lihat yang di garis bawah aja ya diperhatikannya. Jadi kalau itu diperhatikan, harga daun tidak bicara soal harga, berarti ini sudah nggak mungkin. Yang berikutnya, ngomongin soal apa? Yang dibicarakannya jumlah daun kelor. Ya, nggak ngomongin jumlah juga. Nih ya, mau makannya sekilo, 2 kilo, 1 ton, sebiji, tidak bicara berapa banyak yang dimakan. Berarti 1/3 itu sudah nggak mungkin. Gitu ya. Banyak perintah kanker mencapai, ya ini boleh. Berarti kalau kita milih yang ini, bisa jadi, nih, penderita kanker mencari daun kelor untuk pengobatan, logis. Berarti 2 masuk. Unsur 1 dengan 3 nggak bisa. Jadi kemungkinannya ada di mana? 1 sudah salah. Berarti nggak mungkin kan? Jadi kemungkinannya ada di mana? 2, 3 dengan 2, 4. Karena 3 salah, berarti kemungkinannya ada di satu tempat, ada di Bravo. Itu kemungkinannya. Jadi kalau kita lihat, betul nggak nih? 1 kan salah nih. Berarti unsur 1 nggak bisa masuk. Yang ini. Berarti A itu udah otomatis salah. Kemudian penderita kanker mencari daun untuk pengobatan. Bisa jadi. Jadi 2 masuk nih. Di sini 2. Boleh kan? 2. Kuncinya di mana? 4, 3. Kita lihat dulu. Yang 3 jumlah daun dikonsumsi memenuhi khasiat. Enggak. Jadi ini sudah nggak masuk. Nah, kalau itu nggak masuk, kita tinggal milih yang lain. Ini. Disarankan terhindar dari penyakit. Masuk nggak? Boleh. Banyak produk kesehatan menggunakan ekstrak. Nggak bicara soal ekstrak. Berarti pilihannya ada di mana? Ada di 2 dan 4. 2, 4 ada di mana? Ada di Bravo. Beres. Jadi ini bisa kita abaikan. Beres. Berikutnya. Nih. Nomor berikutnya. 3. 3 yang dibicarakan apa itu? Manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan? Lihat dulu, ini ngomongin soal apa? Peradaban manusia lahir dari permukiman. Jadi kalau misalnya peradaban bersih, ya bersih aja. Kalau masyarakatnya bersih, ya apapun yang kita hadapin akan jadi bersih. Lingkungan akan menjadi bersih. Kalau budaya jorok, orangnya jorok, tidak peduli lingkungan, ya otomatis itu juga akan ikut. Jadi peradaban manusia itu lahirnya dari permukiman. Lalu di sini Lutetia Paris indah. Berarti Saint itu indah. Ciliwung kebalikan dari Saint. Mengapa? Bencana sumber bencana banjir gitu. Berarti antara Sungai Saint dengan Ciliwung kan bertolak belakang. Semuanya itu berangkat dari peradaban manusianya. Gitu. Kalimat berikutnya. Keindahan tepian sungai kota Eropa. Kenapa Eropa? Indah. Sama.
dengan sungai di mana? Di Asia. Mengapa eksotis? Berarti paragraf 2 itu ceritanya tentang apa? Keadaan sungai. Eropa itu indah, di Asia eksotis. Berarti semuanya juga positif ya. Lalu yang berikutnya, manusia membangun peradaban tepian sungai hingga sekarang. Manusia itu butuh air. Tapi kalau mentalnya jelek ya jelek aja, lingkungan tetap kotor. Berikutnya di sini dikatakan apa? Bencana banjir, kekeringan menjadi ritus tahunan. Udah, itu aja intinya. Jadi berlawanan ya dengan apa yang diinginkan oleh teks. Terus dapat dong jawabannya. Ada yang mau jawab? Silakan. Opsinya itu. Ada yang mau menjawab? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Clue-nya udah dikasih tuh. Yang pertama sifatnya eksposisi, hanya menginformasikan saja. Berarti kalau kita pilih ini sudah nggak mungkin. Tidak ada pernyataan yang berlawanan. Berarti nggak mungkin. Sayangnya boleh saja, karena itu konjungsi antar kalimat sebab akibat. Berarti pilihannya cuma dua. Kalau tidak, A yang D. Itu aja. Tinggal dua pilihannya sayang. Yuk terlibat nak. A. Dava jawabannya A. Yang lain? Siva yang A. Oke. Cukup dua saja. Benar. Jadi pilihannya seperti itu. Terima kasih Dava. Kemudian nomor berikutnya 4. Paling tepat untuk melengkapi paragraf kedua. Berarti yang paragraf kedua yang ini nih. Nih. Yang dibicarakan masalah apa tadi? Paling tepat untuk melengkapi. Yang dibicarakan apa tadi? Persoalannya peradaban kan? Jadi wilayah itu bagus kalau peradaban manusianya juga bagus. Kalau dia pembersih, ya ikut bersih juga. Gitu. Ciliwung kotor. Kenapa? Yang datang kan bukan penduduk asli Jakarta, tapi urban. Mereka tinggal di bawah jembatan. Di situ mereka melakukan seluruh aktivitasnya. Ya otomatis daerah itu tidak akan pernah bersih. Yang ada malah jorok. Disebabkan oleh apa? Ya peradaban manusianya. Karena bawaan manusianya memang begitu. Gitu. Ya. Berarti jawabannya yang mana tuh? Sudah ada yang menjawab tuh? Silakan, ada lagi yang menjawab? Yuk terlibat ya, supaya bisa, jadi soal TO-nya bisa dijawab dengan baik. Oke, D, D, oke, Siva jawab D, dapat juga jawab D. Ya, kita lihat ya caranya. Kan yang diomongin peradaban, berarti kata kuncinya kita cuma nyari kata peradaban aja. Kemajuan budaya masyarakat peradaban, jadi yang di ini lebih tepat. Larap hidup berkembang di sepanjang sungai kota-kota tersebut. Betul. Jadi itu jelas ya yang dibicarakannya. Nah, sekarang kita lihat pengawetan ikan. Kenapa sih ikan harus diawetkan? Kenapa harus diawetkan? Kuncinya cuma satu, biar nggak busuk. Gitu aja. Kalau ikan tidak busuk, berarti diawetkan, berarti kualitas ikannya tetap bagus. Kalau kualitas ikannya bagus, berarti ikannya tetap bisa dimakan. Itu aja. Kalau bisa dimakan, masih banyak, berarti bisa dijual. Kalau bisa dijual, bisa menambah penghasilan si nelayan itu sendiri. Nah, kita lihat di sini tagnya.
Ini udah jelas ya? Untuk nomor 4, jawabannya adalah yang D. Sekarang kita lari ke soal berikutnya. Pengawetan ikan, memperpanjang usia simpan. Produk ikan dengan pengeringan dan lain sebagainya. Udah, itu aja. Kalimat 6-nya, pengawetan ikan salah satu cara meningkatkan nilai tambah hasil tangkap budidaya ikan. Udah, tinggal kombinasi dua kalimat itu aja digabung jadi satu. Gitu. Ya, kita lihat Syifa. Syifa udah menjawab. Syifa jawabannya adalah yang E. Kita cek di sini. Yang E kah? Bertujuan mematikan bakteri? Enggak, bukan itu simpulannya. Bagian dari teks. Menyebabkan pembusukan? Betul, tapi bukan kesimpulan. Membuka lapangan kerja baru? Lari dari konten. Meningkatkan nilai tambah, mengubah cara pemasaran, tidak bicara soal pemasaran. Berarti jelas, untuk tag ini jawaban yang tepat ada di posisi yang E. Gitu caranya. Berikutnya, itu tujuannya pengawetan itu ya. Ada di E tadi. Nah, sekarang kita lihat yang di sini. Mengapa sih ikan itu harus diawetkan? Tujuannya untuk apa? Ya, tadi saya bilang, ada unsur bisnisnya, ada awet ya. Terus selain itu tujuan cuma satu kan yang diinginkan di sini apa? Pengawetan ikan tujuan. Ya, tujuan aja. Tujuannya cuma satu, kualitasnya bisa dipertahankan. Mutu ikannya tetap bertahan, tetap baik, layak dimakan, layak dijual. Itu aja tujuannya. Gak ada yang lain. Berarti jawabannya yang mana? Mutu, betul. Jadi jelas untuk ini jawabannya yang C. Pinter. Terima kasih Naifa, terima kasih Siva sudah menjawab benar. Kita masuk ke soal nomor 7. Mau baca kalimat satunya atau duanya dulu? Saya mau coba. Mau baca dua dulu atau satu dulu? Silakan. Iya, Dava, betul. Bacalah dua dulu. Kenapa? Mesti kita lihat di sini ya. Anak yang kurang gizi menurun daya tahannya. Menurun daya tahan itu merupakan apa? Merupakan akibat. Menurun itu merupakan akibat. Akibat dari apa kurang gizi? Akibat. Udah. Bisa nggak dipilih di opsi? Bisa. Akibat itu argumentasi. Jadi kalau diargumentasi ngarahnya kemana? Tinggal di sini menguatkan apa menegaskan. Kan mungkin kemungkinannya kan cuma di situ. Jadi jawabannya yang A, menguatkan. Betul, Siva? Terima kasih sudah menjawab. Kita masuk ke soal berikutnya. Hubungan cantik jelita. Mana yang jadi inti? Dede, cantik dan jelita. Nah, kalau kita lihat di teks cantik jelita itu setara dengan apa? Dengan kalimat yang ketiga ini. Ada kata apa? Tumbuh, kembang. Tumbuh, kembang. Sama nggak konsepnya? Sama. Ini. Oke.
tumbuh itu berarti berkembang. Nanti pasti jelita. Jadi itu polanya didik sama dua-duanya jadi inti. Nggak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Selesai. Nomor berikutnya. Yang mana jawabannya? Ini kalimat ketiga, tumbuh kembang. Itu jawabannya untuk nomor 8. Menjadi mudah dipahami urutan kalimatnya. Lihat di sini ya. Konsepnya konsepnya 1,5 dengan 1,2. Konsepnya hanya di 1,5 dan 1,2. Jadi tinggal baca 1,2 atau 1,5. Lihat 5-nya dulu. Aduh. Nih, ada kata ini. Kalau dia ada kata ini, si kata ini itu memberikan penjelasan terhadap teks yang sebelumnya. Tidak bisa dilihat dari situ. Memengaruhi tingkat kesehatan kecerdasan di masa depan. Ini. Apa yang dibicarakannya? Lihat kalimat 4-nya. Menderita infeksi, mengalami gangguan nafsu makan. Ada apa di sana? Penyerapan. Proses. Pean di sana menyatakan proses. Berarti salah nggak penggunaan kata itu? Salah, serap. Menyerap. Ya, Bang? Ada? Oke, yuk kita lihat ya. Infeksi mengalami gangguan nafsu makan. Kesalahannya kata penyerapan. Penyerapan itu proses. Pean menyatakan proses. Menyatakan proses. Gitu. Proses apa? Menyerap. Menyerap. Tidak mungkin kan di sini penyerapan zat gizi. Zat gizi itu bukan proses penyerapan, tapi menyerap. Jadi jelas kata di teks ini bukan kata baku. Jawabannya itu penyerapan. Proses penyerapan. Nih ya, berarti jawabannya ada di penyerapan. Masukkan aja dalam kalimatnya. Pean itu proses, me itu kata kerjanya. Beres? Kita lihat berikutnya, 12. Yang diminta simpulan sehubungan dengan tuberkulosis. Apa yang mesti dilakukan? Ya, cari aja tuberkulosis itu apa. Kita lihat di sini. Penyakit infeksi dikenal luas dunia. Udah penyakit infeksi aja. 5 tahun ditemukan TB. Dapat berapa? 9 juta kasus yang bisa sembuh. 2,5 meninggal. Gitu ya. Jadi kita coba 50 tahun pertama
terus imuno, kurang gizi, merokok, diabetes. Udah. Terus ya udah yang lainnya sudah mengarah kepada hal yang lain. Nomor 9, 10 belum selesai. Oke. Berarti ini kemarin nggak kebahas ya. Terima kasih Dava. Berarti Ibu loncat dong. Ini ya. Gagasan menjadi lembaga dipahamin. 1, 2 dulu. Berarti A, B, C, D. Pembandingnya 4, 5, 3. Kita baca dulu. Misalnya ini yang 5 ini ya. Kalimat kelima. Itu kan konsepnya loncat ya. Kita lihat di sini. Salah. Sorry. Nah, ini. Gimana tuh? Kan hal ini berarti kan nggak mungkin di bawah ini ya. Jadi, kalau kita mau mengamatinya, yang paling enak ngelihat dulu hubungan di bawahnya. 3. Kita lihat 3. 3 di sini terkena infeksi, mengalami gangguan tumbuh kembang. Dari 3 ini tidak nyambung kedua. 3 itu nggak nyambung kedua. Kita cek 4, menderita penyakit infeksi mengalami gangguan nafsu makan. Jadi kena infeksi itu kenapa? Karena gangguan kurang makan. Berarti dari 1 harusnya kemana? Harusnya ke 4. Dari 4 baru ke 3. Berarti 2 berikutnya adalah ke 4. 2, 4 aja. Kita lihat 2, 4 ada di sini. Udah jelas jawabannya yang ini. Paling tepat sebagai perluasan kalimat 2. Yang diminta kalimat kedua. Jadi kita hanya konsentrasi di kalimat 2 aja. Lihat kalimat kedua. Kurang gizi mengalami penurunan daya tahan tubuh. Nah, gitu ya. Jadi, kalau daya tahan tubuh anak itu turun, maka otomatis dia mudah terkena infeksi. Nah, dari kalimat 2 ini, nyambungnya terkena infeksi, makanya masuk penyakit infeksi akan mengalami gangguan nafsu makan. Berarti yang langsung keempat. Itu makanya kata kuncinya adalah infeksi. Cek kalimat 10-nya. Nggak nyambung untuk yang A. Gitu ya. Buruk disebabkan oleh, beda makna. Selalu merasa tidak memiliki energi, nggak nyambung. Buruk menjadi mudah mengalami gejolak, nggak ngomongin hormonal. Yang 4, anak yang gizinya buruk pasti terganggu, nggak ngomongin otak. Berarti kalau kita lihat, udah jelas kontras perbedaan antara opsi A, B, C, D, mudah terkena penyakit, nyambung dengan kalimat sebelum dan sesudahnya. Berarti jelas jawabannya ada di E. Selesai? 11 itu jawabannya ada di B. Sekarang kita masuk ke 12. Tentang tuberkulosis. Ada yang mau jawab? Apa yang dibicarakan di sana tuberkulosis itu? Kita lihat nih. Kan kalimatnya dikit-dikit nih. Penyakit infeksi. Kemudian ditemukan TB, terdapat 9 juta kasus baru di seluruh dunia, sekitar sekian meninggal akibat penyakit. Kemudian yang berikutnya, penyebab kematian kedua setelah HIV. Bawahnya, faktor imuno. Seperti ini kurang gizi, merokok, diabetes. Diyakinin faktor risiko penyakit TB. Punya risiko saja, ya termasuk di Indonesia. Kemudian meningkat sekitar 3-4 kali lipat. Menjadi epidemik untuk apa? DM. DM itu merupakan salah satu, secara spesifik ceritanya tentang glukosa. Udah hanya itu aja yang kita baca. Berarti jelas. Ya kan? Apa jawabannya?
Kita lihat, pola makan gaya hidup, enggak. Ditinjau dari faktor mirip seperti enggak, jauh banget. Menjadi pemicu salah satu iya, tapi bukan diabetes aja. Penyakit kematian kedua tertinggi. Oke. Ini ya. Tadi ada di sini. Merupakan penyakit infeksi telah lama dikenal dunia, ditemukan seluruh sekitar, merupakan penyebab kematian kedua tertinggi. Kematian kedua tertinggi. Berarti masuk nggak pilihan ini? Masuk. Jadi jelas nomor 12 jawabannya yang D. Nomor 13. Oke. Jawabannya yang D. Betul. Dava. 13. Yang diminta adalah paling mungkin benar mengenai faktor pemicu TB. Tadi TB jelas ya. Dipicu oleh apa? Kurang gizi. Tadi sini ya. Kurang gizi, merokok, diabetes. Ada di dalam tagnya. Jadi untuk nomor 13 jelas jawabannya di sini. Kurang gizi, merokok, diabetes. Ada di dalam tag. Kemudian nomor 14. 14 tagnya panjang. Kita lihat dulu apa yang dibicarakan. Ada yang mau bantu silakan. Silakan barangkali ada yang ingin coba. Biar terlibat gitu ya. Perkembangan teknologi tidak dibarengin. Perkembangan teknologi ini tidak dibarengin dengan filterisasi. Yang diminta di soal adalah gagasan utama. Tidak sedikit dari pengguna jejaring. Ini tidak mungkin kita pilih. Cari teksnya. Berarti kemungkinannya hanya di kalimat satu aja. Cari di opsi yang ngomongin filterisasi karena itu paling gampang mencarinya. Itulah jawabannya. Nah ya, ini kan nggak mungkin yang ini. Jadi filterisasi ada di mana? Salah digunakan, bangsa sehingga enggak, yang C masuk. Jadi boleh kita pilih. Boleh pilih ya. Ada unsur filterisasi aja yang ini. Nih, berkembang tapi tidak difilter. Jadi dapat jawabannya ada di mana? Di C. Gitu. 15. EYD. Penulisan kata budaya masyarakat luar. Aman ini ya. Kesalahannya itu ada di kalimat nomor 4 yang ini. Sekarang kita cek mengapa 4 itu salah. Mengapa 4 itu salah? Kita lihat di sini ada kata bahwa. Apapun alasannya, kata bahwa itu tidak boleh dipakai tanda baca koma. Jadi dapat jawabannya. Ada di kalimat nomor 4. Ini kesalahannya di kata apa tadi? Di kata konjungsi. Gitu ya. Ini tadi apa? Konjungsinya kata bahwa yang pakai koma. Jadi ini jelas tanda baca koma tidak boleh digunakan untuk memisahkan jabatan kalimat. Gitu. Ini juga ya. Kata bahwa nggak boleh juga pakai koma. Jadi
Jawabannya mana? Ini. Letak paling tepat semua ini dunia maya mudah untuk dilakukan. Berarti kita baca kasusnya dulu. Kasusnya apa? Ya, silakan kalau ada yang mau menjawab untuk soal nomor ini. Ada yang mau jawab? Oke, kasih ya. Sebelum kalimat 4, Dava, Siva jawabnya yang D. Kita cek nih. Kita coba cek ya. Nih, seharusnya disadari bahwa dunia maya hanya sekedar gambaran, bukan realitas. Kalimat 4. Jadi, harus dimaklum juga. Kalau 5, ini lain lagi kasusnya. Ini ya, ada banyak kasus penipuan melalui Facebook. Gak nyambung dengan peristiwa yang tadi. Jadi harusnya apa? Diletakkan setelah kalimat nomor 4. Itu yang paling tepat. Jadi, dapat deh jawabannya. Kita letakkan setelah kalimat nomor 4. Jadi yang delta. Nomor 17. 17 bagi 2 dulu. Caranya gitu. Bagi 2 dulu deh. Ada 12, berarti ada berapa tuh? Ada 6. Bacanya gimana? Bacanya 5, 6, 7. 5, 6, 7 aja yang dibaca. Mengapa harus baca 5, 6, 7? Supaya kita melihat hubungan kalimat antara ketiga ini. Sekarang cek 5 dulu, 6 dulu, apa 7 dulu yang mau dibaca. Jadi kalau mau dibaca sebaiknya pakai kata yang 6 dulu. Yang di tengah-tengah, bagi 2, tengah-tengah. Bisa dengan cara seperti umumnya bentuknya begitu. Udah, 5-nya. Ngomongin apa 5-nya? 5-nya kelak, ada kata kelak. Kelak itu nanti. Jadi kita cari dulu nih kelak. Ingin mengejar matahari, mendidik anak rimba. Berarti ini efek dari apa? Memilih masuk jurusan pendidikan SD. Siapa yang masuk pendidikan SD itu? Besudut. Itu berarti 45 itu nyambung. Sekarang kita hubungkan 5 dengan 6. Besudut mengapa? Mendapat banyak bantuan. 6. Sudah nggak ada hubungan lagi dengan kalimat 4 dan 5. Kan yang 5 itu mengejar matahari, mendidik anak bisa membaca. Kasusnya udah lain lagi di soal nomor 6. Yang dibicarakan adalah bantuan. Salah satu bantuan yang diberikan adalah materi uang cash sebesar 600. Gitu kan? Udah beres. Berarti kita tinggal cek. Mana jawabannya? Jawabannya ada di posisi tengah-tengah ya. Berarti dimulai dari kalimat nomor berapa dulu? Dimulai dari kalimat nomor 6. 6 ada di mana? Ada di B. Berarti dapat nggak jawabannya? Dapat. Ada yang di sini. Udah, beres. 3 soal lagi. Ada yang mau jawab? Beres ya?
Kalau yang ini gimana caranya? Kalimat satu. Caranya gini nih. Sudah sebulan lebih. Ini yang kita garis. Nih. Itu dulu. Karena yang diminta adalah diungkapkan melalui kalimat. Berarti kalimatnya harus sama. Kenapa bersudut? Masuk kuliah mulai berurusan dengan pelajaran. Itu inti dari tag ini. Sudah, tinggal cek. Yang sama dengan sudah sebulan lebih. Caranya gitu. Itu dulu yang paling gampang lah. Yang paling mudah dulu. Kita lihat nih. Sejak sebulan lalu udah salah. Berarti ini nggak mungkin kita pilih. Selama sebulan lebih sama maknanya. Sudah kuliah dan sibuk belajar selama lebih dari sebulan, beda maknanya. Kemudian sejak bulan lalu beda maknanya. Jadi udah nggak mungkin. Ini nggak ada. Dalam sebulan nggak ada. Beda makna. Berarti yang sama maknanya ada di mana? Ada di A. Sejak bulan lalu, kok yang A, sorry. Ini waktu sejak, salah ya. Selama sebulan lebih sama maknanya. Dengan apa? Lebih dari sebulan. Jadi kemungkinannya itu ada di mana? Ada di B dan di C. Itu kemungkinannya. Yang mana yang sama? Ya, jadi yang sama ada di posisi di B. Sama maknanya. Saya buat, ini jawabannya yang B. Kemudian nomor 19. Betul, Siva jawabannya B. Terima kasih. Tidak logis. Tidak logis kalimat ini, langsung nembak aja. Saya minta solusi. Mengapa jawabannya itu 9? Mengapa 9? Ada alasan kenapa jawabannya itu 9. Jawabannya 9. Kita cek kalimatnya. Lihat di sini. Ada kata apa? 9. Dukungan fasilitas tersebut subjek dianggap predikat masyarakat tambah sebagai gaji dari pemerintah. Jadi yang ini tidak punya subjek. Jadi boleh kita hapus kesalahan di soal ini adanya kata yang. Ya, oke. Sudah ada yang jawab. Terima kasih. Kata yang pinter. Naifa, terima kasih nak. Jawabannya benar banget karena ada kata yang. Fungsi predikat akan hilang gara-gara ada yang. Betul ya? Sebut dianggap. Harusnya begitu. Ini yang membuat kalimat ini salah. Tidak perlu pakai kata yang. Beres. Yang lain standar. Ada SP saja semua aman. Terakhir, situasi serupa yang maknanya sama dengan peristiwa itu. Basudut dapat beasiswa lalu mengabdi pada daerahnya. Sama dengan siapa? Di opsi.
Ya, yuk kita lihat lagi ya. Seorang bapak menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan vaksin. Enggak. Dimodifikasi, beda lagi maknanya. Desa lama sekolah di luar negeri dengan beasiswa kembali untuk membangun desa. Iya, sama dengan teks. Jadi jawabannya yang C. Beres. Kita masuk ke Cilati 6. Sebelum saya masuk ke Cilati 6, ada pertanyaan sampai sini. Saya tunggu berapa detik. Terus ya, yuk kita masuk ke 6. Sebelum saya masuk ke 6, barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sehubungan dengan kaji latih 5. Yang mau bertanya, saya persilakan. Selesai kaji latih 5, kita mau masuk ke kaji latih 6. Almond masih standby, Aira, Dava masih ada, Dia, Gabriela, Karen, Karina, Kevin, Halda, Naifa, Nisita, Siva, Ali. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ali, mau nanya nggak, Ali? Silakan. Saya lanjut kalau nggak ada. Oke, makasih Kalda. Kita mulai lagi. Kita lihat dulu. Yang diomongin itu siapa? Keluarga. Merupakan support system. Bagi lansia. Nih, penting. Meningkatkan kualitas hidup lansia. Meningkatkan baik atau buruknya hidup lansia. Jadi, support system itu membuat lansia lebih bahagia, lebih merasa disayang. Kalau lebih bahagia, lebih merasa disayang, berarti jauh dia dari sakit penyakit. Jadi kalau dia jauh dari sakit penyakit, bawaannya happy, berarti kemungkinan panjang umur. Gitu. Itu aja kata kuncinya. Lihat, yang diminta adalah paling mungkin. Mengalami kesulitan tidur nggak nyambung. Tidak bicara soal kesulitan. Hidup masa tuanya, boleh. Perhatian kenyamanan baik dari lansia yang dibicarakan di sana sudah beda lagi ya. Yang B itu menikmati hidup di masa tuanya. Bisa jadi happy bawaannya. Lalu perhatian baik dari keluarga. Nggak ngomongin keluarga. Salah satu saja. Berarti kalau kita lihat yang A ini lebih tepat nggak? Iya, lebih tepat yang A. Gitu. Yang lain kontras perbedaannya. Berikutnya, ini mudah beradaptasi, nggak nyambung. Nih ya. Upaya, tidak bicara soal upaya. Jadi jelas untuk nomor 1, jawabannya ada di posisi yang A. Kok A salah? Sorry. B yang ini. Beres. Nomor 2. Nomor 2, betul? Dava, jawabannya yang B. Sekarang nomor yang ini, nomor 2. Ganti dulu opsinya. Lengkong ini bukan lengkong ini ya. Bukan lengkong, tapi apa? Ganjarsari. Desa Ganjarsari.
Banjarsari itu. Jadi ganti dulu. Jadi gimana dong? Di desa Ganjarsari itu ada kelurahan, kecamatan, RW, RT gitu ya. Semuanya itu tidak terkena infeksi cangkir, tidak terkena. Gitu kan? Nah, di sini 5% terkena COVID di Turangga. Turangga itu bukan bagian dari desa Ganjarsari. Bagian desa nggak tahu, desa entah berantah. Yang udah pasti Ganjarsari itu 100% sudah terbebas gitu ya dari COVID-19. Di Turangga 5% yang kena, berarti Turangga itu bukan bagian dari Ganjarsari. Itu aja caranya. Jadi jawabannya adalah yang di nih nama tempat. Nomor 2. Yang diomongin itu tidur dengan cara mendengkur. Kalau kita tengkurap, mendengkur itu akan mengalami pergeseran, akan berkurang kan kayak gitu ya. Mengurangi dengkuran. Kebiasaan tidur, tengkurap mana nih? Gitu ya. Berarti kalau kita lihat informasi pasti benar yang diminta. Tinggal lihat pilihannya ada di sini. Kesemutan tidur itu bagian dari teks. Yang mana jawabannya? Silakan. Ada yang jawab? Oke. Ada yang jawab? Nomor 2 jawabannya tadi. Yang ini, yang D. Berarti kan bukan bagian dari Ganjar. Gitu loh. Tapi ya, 5% penduduknya terkena COVID. Si Ganjarsari itu tidak ada yang kena COVID. Berarti Turangga itu bukan bagian. Jadi, ini mestinya Desa Ganjarsari. Dicoret dulu kata kecamatan Lengkongnya diganti dengan Desa Ganjarsari. Jadi nomor 2 jawabannya dodol. Nomor 3 yang dibicarakannya itu tentang apa? Kebiasaan tidur, tengkurap, dianggap buruk bagi kesehatan. Udah sampai situ aja. Terus di sini dikatakan apa? Dapat menyebabkan kesemutan. Tengkurap membuka saluran pernapasan hingga mengurangi benturan. Gitu. Itu aja intinya. Jadi kalau kita ngeliat ke sana, opsinya arahnya kemana jadinya? Kita lihat kan di sini. Bagian dari teks mengalami kesemutan bukan. Sebab yang diinginkan adalah pasti benar. Ini nggak bicara soal kesemutan. Memiliki gangguan pernapasan dapat sembuh dengan tengkurap. Nggak bicara soal disembuhkan. Nyeri punggung leher dialami orang yang mendekur. Nggak selalu gitu ya orang capek. Sebagian orang yang tidur tengkurap berkurang gitu. Nah kalau kita lihat yang tadi,
Yang mana pilihannya? Kalau yang dicoret-coret. Dan kurang kan yang dibicarakan? Berarti tidur tengkurap berkurang. Itu kelebihan. Jadi jawabannya yang E. Beres. Berikutnya. Ya. Apa syaratnya siap panen? Siap panen nih. Terasa empuk kalau dipencet. Kulitnya warna kuning. Kulitnya kuning. Digores kalau tergores. Kenapa? Ada aroma. Ada yang mau jawab? Ini syaratnya kan? Yang diminta terasa keras. Di sini empuk, udah berlawanan. Jadi ini kalau panen, ini aja pilihannya. Empuk, kulitnya warna kuning, dan kemudian kalau tergores dia wangi. Itu aja. Satu saja kita ambil. Terasa apa nih? Warnanya hijau, mengeluarkan aroma. Tidak mengeluarkan aroma. Berarti jeruk itu belum siap untuk dipanen. Jadi jawabannya apa? Asam belum siap untuk dipanen. Jadi yang A. Terus. Iya, Dava jawabannya A, Siva jawabannya juga yang A. Oke, betul ya? Terima kasih. Nomor 5. Oke, konvensional. Tidak masalah menurut saya. Konvensional di sana kecuali. Berarti berlawanan dengan kata mutakhir. Beres. Salah. Yang mana salah? Silakan. Dari 3 ini yang diminta adalah yang salah digunakan pada paragraf. Penggunaannya ya, bukan fungsinya, bukan maknanya. Digunakan dengan konteks kalimat yang tidak tepat. Kita lanjut. Lanjut di sini 1, 2, 3, 4 lingkungan. Oke, langsung saja ya. Jawaban di sini yang salah di dalam penggunaannya itu hanya satu, yaitu kata kebijakan. Nah ini. Pertanyaan saya, mengapa kata kebijakan ini salah? Nih, kenapa dia salah? Ada yang mau menerangkannya nggak? Nih, lihat kalimatnya. Merupakan pengalihan isu dugaan gratifikasi kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan. Apakah kebijakan itu diperlukan di saat kita melakukan gratifikasi? Kan nggak ada hubungan, tidak perlu kebijakan. Karena ini adalah hal yang sifatnya pribadi. Jadi kata kebijakan kantong plastik berbayar itu sesuatu yang tidak logis. Makanya kata kebijakan di sana dianggap apa? Dianggap salah, tidak logis, tidak tepat dalam penggunaannya. Jadi yang di kalimat 6 yang diminta soal berikutnya. Ada yang mau jawab? 6. Oke. C. Siva jawabnya VSC. Terima kasih Siva ya. Sudah ikut berperan aktif dalam menyelesaikan soal. Nah, kalau kita mau lihat, Siva mau jawab soal nomor 7 ya. Kan dibilang apa di sana?
terkandung dalam kalimat 6. Jadi kita bacanya kalimat 6 dulu yang ini. 6 itu ada kata oleh karena itu, kita dapat melibatkan masyarakat secara langsung melalui bank sampah. Berarti kita hanya mencari kata apa? Hanya mencari aja masyarakat dan bank sampah. Itu jawaban yang paling tepat. Kalau Siva tadi menjawabnya yang C, coba pikir lagi Siva. Bukan C. Bukan yang C. Kan kebijakan. Ini harus terlibat dalam mengatasi. Ini bicaranya solusi. Ini ngomongin kantong plastik. Ini juga kantong plastik. Ya kan? Tidak baik karena tidak melibatkan. Lebih baik dibandingkan sampah. Apapun itu sampah ya tetap aja sampah. Belum tepat, Siva? Coba pikir lagi. Nah, yang E coba. Bisa nggak? Bisa? Ini masyarakat menjalankan program bank sampah. Jadi nyambung nggak dengan 6 ini nyambung? Itu makanya jawabannya itu yang E. Gitu sih, Pak. Makasih udah jawab ya. Dava betul sayang. Terima kasih. Siva juga jawab Oke. Terima kasih nak. Kita masuk yang berikutnya. Yang diminta kesehatan. Hal tentang sehat. Itu arti dari kesehatan. Gitu kan? Jadi kita tinggal lihat kepergian itu hal tentang keberangkatan, kepergian sama dengan keberangkatan, hal pergi. Kalau kiasannya ya kematian. Berarti beda dengan kesehatan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya kediaman. Udah jelas lah. Kediaman itu tempat berdiam. Tempat tinggal, rumah itu namanya kediaman. Berarti udah beda. Kalau ini udah jelas ya, kelurahan, tempat lurah. Jadi sama dengan apa kesehatan itu? Sama dengan kesejahteraan. Gitu loh. Kalau ini kedatangan, kata kerja. Sama dengan kata kerja. Berarti jelas, untuk nomor ini, jawaban yang paling tepatnya ada pada posisi yang D, sejahtera. Berikutnya, oke, Dava benar. Terima kasih, nak. Kita lihat yang berikutnya. 9. 6, 7. Yang dibaca 7 dulu. Lihat kalimat 7-nya. Balik lagi ke sini. Tidak hanya membersihkan tubuh. Tidak hanya membersihkan tubuh. Tetapi air putih mampu mengisi daya tahan tubuh tanpa menambah kalori. Udah jelas. Di situ merupakan apa tagnya? Merupakan alasan argumentasi. Tujuannya cuma satu, betapa pentingnya air putih. Berarti tujuannya untuk apa? Memperkuat. Tinggal cari di C, di 9. Ada nggak? Ada penguatan. Jadi jawabannya yang ini. Sipa jawab betul sayang. Terima kasih nak. Sudah menjawab. Ungkapan yang tepat menyimpulkan situasi. Ya udah, ceritanya tentang air putih. Sangat penting nggak air putih itu? Ya penting. Karena banyak menyelesaikan beberapa hal. Jadi jelas jawabannya ada di E. Gitu. Dikit lagi, nomor 11. Kalimat pasif. Nah, lihat kalimat pasif. Cari predikat yang kalimatnya pasif. Ada yang mau jawab nggak? Sebentar ya, Ibu tinggal 1 menit, 2 menit ya. Sebentar. Sebentar saya tinggal dulu, tapi coba dijawab dulu nomor 11-nya. Si Pak, Dapa, udah jawab? Si Pak,
nggak jawab, Dava yang jawab. Ya, Dava jawabannya yang B. Oke, yang lain ada nggak nih? Apa jawabannya? Nomor 11. Kalimat pasif, cari predikatnya. Dava, bukan itu jawabannya. Coba cari dulu. Sebentar sayangnya, Ibu tinggal dulu sebentar aja. Oke, 3 orang sudah menjawab. E. Sifat ini yang A yang mana sayang? Memiliki banyak manfaat di tubuh manusia. Betul ya? Jadi jawabannya jelas ada di posisi yang E. Terima kasih Dava, Naifa, kemudian Siva, 3 orang yang aktif ini ya. Terima kasih sayang, jawaban yang benar adalah yang E. Nomor 12, yang diminta adalah rujukan kata tersebut. Jadi kalau kata tersebut kita kalimat 3, berarti bacanya kalimat 2, kayak gitu ya. Kita tinggal lihat nih kalimat 2-nya, ngomongin apa? Kalimat 2 di sini ya. Istilah ini disebut siklus bisnis. Berarti di sini ada hal tersebut. Hal yang mana? Hal yang sehubungan dengan siklus bisnis. Berarti jawabannya tinggal nyari yang ini aja. Siklus bisnis. Ada di mana jawaban siklus bisnis? Ada nggak? Oke, ada. Di yang A ini. Beres deh. Kemudian yang berikutnya, antonim. Hubungan makna antonim ditemukan pada hubungan makna yang diminta, tapi yang menyatakan lawan kata. Apakah ada di kalimat 1, 2, 3, dan seterusnya? Kita lihat tadi. Sebetulnya kita tadi sudah melihat tagnya tapi tidak selesai membacanya. Di sini nih. Ada pasang surut. Ya, ada pasang surut atau turun naik. Berarti dapat kan jawabannya? Yang bertentangan ada di kalimat. Aduh maaf. Yang nomor 2. Beres. Yang ini. Siklus itu perputaran waktu yang ini. Dah, beres. Kemudian yang ini kelemahan paragraf. Nah, kalau kelemahan itu cuma 2. Kalau tidak meletakkan gagasan utamanya di awal, pasti mengarah kalimat sumbang. Kita lihat bagaimana kita mikirnya. Ini kan tidak mungkin menjadi pikiran utama paragraf kedua. Ada kata hal itu. Hal itu menjelaskan yang di atasnya. Berarti jelas ini sudah salah. Salah, bukan berarti dia sumbang. Makanya mesti dilihat cek yang berikutnya. Di sini
yang dibicarakan adalah pendidikan dalam lingkungan keluarga, tempat lain untuk mengasah soft skill di dunia. Untuk itu generasi milenial. Kenapa? Harus memulai gagasan. Berarti kita lihat kan, yang dibicarakan adalah generasi milenial. Nyambung. Hal itu disebabkan manufaktur Indonesia berada di tangan mereka. Di tangan siapa? Di tangan generasi ini. Jadi, jawabannya jelas. Ada di mana? Ada di posisi meletakkan pikiran utamanya di tengah teks. Berarti yang ini. Soft skill sangat penting. Mengapa? Karena generasi berikutnya yang akan berkuasa adalah generasi milenial. Tadi sudah ada jawabannya. Jadi jelas ya, jawabannya ada masa depan. Tadi yang ini, yang tadi saya baca ya, berada di tangan mereka ini. Masa depan. Ini sambungan dari generasi milenial ini. Berikutnya, 17, tidak sesuai dengan isi teks. Kalau kita lihat tidak sesuai, ini standar karena tidak berhubungan dengan ide pokok. Jadi kalau kita lihat tidak berhubungan dengan ide pokok, kalimat tersebut ada di posisi yang E. Ya, oke, yang sudah menjawab jawabannya E. Untuk nomor 16 bukan E, tapi yang C. 17 baru jawabannya yang E. 18 yang diinginkan di sini adalah koma sebelum kalimat 9. Oke, langsung saja kita lihat kalimat 9-nya. Kalimat 999 di sini adalah tetapi. Perguruan tinggi saat ini tidak hanya, nah ini, tidak hanya tetapi juga. Gitu ya. Soalnya di mana? Subjeknya kan sama ya. Tidak hanya tetapi juga. Jadi kalau kita lihat di sini, pilihan untuk nomor 17, 18 ini sebetulnya ya tidak trouble sih. Pasangannya udah benar. Ya kan? Ini tidak ada jawaban ya. Harusnya yang ini nih. Mengubah kata melainkan. Tapi di tag-nya sudah diperbaikin. Berarti 18 tidak ada jawaban. Simpulan. Simpulannya itu jelas. Mesti tahu dulu tag itu ceritanya tentang siapa. Tag ini membahas tentang generasi milenial. Jadi yang ini mungkin sekarang tidak bisa masuk milenial. Berarti kemungkinannya AE. Bedanya apa? Mampu mengasah soft skill, diharapkan mampu beradaptasi. Itu saja. Berarti kan jelas yang dibicarakan yang saya baca tadi. Berarti jawabannya ada di A. Berbeda kan? Mampu mengasah tidak itu. Tapi mampu beradaptasi, menyesuaikan diri dengan yang baru. Pesan yang tersirat yang diinginkan di sini adalah penduduk Indonesia. Mengapa? Menderita katarak. Jadi katarak itu pasti bertambah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalimat dia di bawah nih, berdasarkan angka Indonesia sudah lebih tinggi. Nah, kalau kita lihat pesan yang tersirat, apa yang mesti kita lakukan untuk soal nomor 20 itu? Jelas, kita harus bijak untuk mengantisipasi masalah tentang katarak ini. Jadi pertama yang harus kita pikirkan siapa yang diceritakan? Masyarakat Indonesia. Ngomongin masyarakat, pemerintah tidak bicara soal pemerintah, tidak bicara soal kita, tidak semuanya ya. Masyarakat sepatutnya waspada terhadap apa? Katarak. Masuk, tidak bicara spesifik katarak, pemerintah tidak bicara pemerintah. Berarti kalau kita lihat nomor 20, maka jawabannya paling tepat ada di posisi yang C. Begitu. Siva, terima kasih. Jawaban Siva sudah benar ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah lewat waktunya 4 menit? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan setelah hari raya. Karena kita libur untuk pertemuan minggu yang akan datang, kita akan ketemu kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Saya ucapkan selamat menanti Idul Fitri. Semoga Hari Raya yang akan dihadapi semangat belajarnya tetap tinggi dan tetap bahagia. Terima kasih sudah bergabung sama saya, terutama Siva, ada Dava, ada Naifa, ada beberapa anak yang tadi tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu ya. Terima kasih sayang. Semoga semangat belajarmu tetap ada pada minggu-minggu yang
akan datang untuk menghadapi ujian UTBK. Kita ketemu setelah hari raya. Selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat menanti berbuka puasa. Terima kasih. Ya, sama-sama Naifa, Siva. Ibu pamit mundur sayang ya. Resign, komputer.